Jadi saat ini kan merupakan materi lanjutan ya, materi prasyarat untuk pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kalian harus bisa menguasai juga tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, tujuan kita di sini memahami dan mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, dengan saya Yoganan Ardika. Oke, kita lihat. Nah, di sini pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka, pernyataan terbuka seperti video sebelumnya ya. Definisinya hampir sama, yang memiliki satu variabel dan berderajat satu dan memuat hubungan ketidaksamaan. Nah, perbedaannya dari persamaan adalah ini. Kalau kemarin AX plus B sama dengan C. Nah, tanda ini tanda persamaan. Ini akan kita ubah ke tanda pertidaksamaan. Nanti akan jadi tanda pertidaksamaan itu apa? Misalnya kurang dari B, AX plus B lebih dari C, seperti itu. Ada kurang dari, ini tanda-tanda pertidaksamaan ya. Dibaca kurang dari atau sama dengan, itu ada sama dengannya. Dalam soal cerita ini ada paling banyak, maksimum, tidak lebih dari, nah itu kurang dari sama dengan. Terus dibaca, yang ini lebih dari, dibaca lebih dari, tandanya seperti ini tuh lebih dari ya, ini lebih dari sama dengan, seperti itu ya. Jadi yang berbeda di tandanya di sini, bukan lagi sama dengan tapi tanda pertidaksamaan. Itu dalam pertidaksamaan, agak cepat ya dan video ini. Jadi hanya kita menggunakan tentang persamaan linear juga, hanya tandanya itu yang berbeda. Dan ada tambahan nanti tentang sifat dasar pertidaksamaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk bentuk umumnya ya. Pertidaksamaan linear satu variabel, bentuk umumnya seperti yang saya tuliskan tadi, syaratnya pun sama, hanya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0, x-nya hilang, oke. Contohnya seperti ini ya. Dan mengenai penyelesaiannya, nah ini, nilai x atau sembarangan bilangan yang mengakibatkan suatu pertidaksamaan menjadi benar disebut penyelesaian atau solusi pertidaksamaan. Hampir sama. Jadi misalnya contohnya x plus 3 lebih dari 4. Misalnya itu ya, x plus 3 lebih dari 4. Tapi sama, kita menggunakan prinsip kesetimbangan ya, prinsip kesetimbangan, operasi aljabar, pindah ruas seperti itu juga. Di sini plus, kita tujuannya membuat x-nya itu sendiri di ruas kiri atau di ruas kanan ya. Jadi dia sendiri x-nya. Jadi ini plus 3-nya bisa kita pindah. Dia plus pindah jadi min. Maka hasil akhir kita dapatkan x lebih dari 1. Hampir sama kayak persamaan. Nah, seperti ini. Itu ya. Lebih dari 1. Nah, perbedaannya di sini yang disebut penyelesaian. Nah, pernyataan pertidaksamaan ini dia menjadi bernilai benar. Artinya x lebih dari 1 ini jawaban. Bilangan yang lebih dari 1, nah ini sebuah himpunan kalau di sini ya. X di mana x-nya lebih dari 1. Tuh, bedanya kalau di persamaan kemarin kita langsung ketemu x sama dengan 1, berarti x-nya 1. Kalau di pertidaksamaan itu berupa himpunan. Seperti ini, atau bisa saya tulis, saya daftar lebih dari 1 itu berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ya. Tuh. Jadi misalnya saya masukkan di sini x-nya 1 tambah misal x-nya 1 ya. 1 tambah 3 lebih dari 4. 4 lebih dari 4. Salah ya ini ya. 4 itu sama dengan 4. Dia nggak ada tanda sama dengannya, dia salah. Jadi misal saya masukkan 2 tambah 3 lebih dari 4. 5 tambah 2 tambah 3, 5 lebih dari 4. Nah, ini bernilai benar. Nah, makanya ini sebagai penyelesaiannya itu ini lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, akan saya lanjutkan berikutnya tentang penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Cara penyelesaian ini, nah ini pisahkan variabel x di ruas tersendiri. Nah, contoh tadi ya.
dan konstanta di ruas lainnya dengan menggunakan operasi aljabar dengan sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, kita akan bahas sebentar tentang sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Ini penting ya. Nah, ini sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan ditambah atau yang pertama nih ya, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Nah, ini yang penting. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, ini dibagi atau dikali negatif, tandanya dibalik, harus dibalik. Kalau ini, jika ruas kiri dan kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Kalau yang nomor 5, jika ruas kiri dan kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Nih, yang paling penting itu nomor 3 sama 5 ini. Kapan dia akan tandanya dibalik? Itu. Contoh di sini, min 2x lebih dari 4. Kita akan mencari x-nya ya sendiri, berarti sini saya kalikan dengan min setengah. Artinya saya kalikan dengan bilangan negatif. Berarti ini kan 2 sama dikali ini habis ya. 2-nya dicoret, jadi tinggal min kali min jadi plus. Nah, tandanya berubah. Dari lebih dari jadi kurang dari. Itu contohnya ya. Misal 4x tambah 1 lebih dari 3x plus 5. Nah, contohnya seperti ini. Ini 4 ya. Misalkan saya berikan contoh sebagai berikut ya. 3x plus 1 lebih dari 4x plus 5. Atau seperti ini, saya buat variabel x di ruas kiri ya. Berarti 3x min 4x. 5, ini plus 1 pindah jadi min 1, ini plus 4x pindah jadi min 4x, ini tinggal min x ya. 3 kurangi 4 kan min 1. Lebih dari 4. Nah, sampai di sini, nah ini kan min x-nya. Padahal kita butuhkan adalah x. Berarti ruas kiri saya kalikan dengan min 1, ruas kanan juga saya kalikan dengan min 1. Tapi hati-hati tandanya dibalik. Oke, jadi ini min kali min jadi plus, tandanya dibalik, ini jadi min 4. Itu ya. Jadi dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya dibalik. Itu penting tuh. Sering terjadi kesalahan di sana untuk para siswa biasanya mengerjakannya. Oke. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Jadi misal ya, saya kasih contoh sederhana. 2 itu lebih kecil dari 4. Oke. Nah, saya kali dengan bilangan negatif nih. Saya kali 1 aja. 2 kali min 1 min 2. 4 kali min 1 min 4. Nah, apakah ini benar? Min 2 itu lebih kecil dari min 4. Benar nggak? Salah ya. Kalau di garis bilangan, min 2 ini itu berada di lebih kanan. Di sini min 4, min 3, min 2. Berarti min 2 itu lebih besar. Min 2 itu lebih besar dari min 4. Nih. Maka tandanya harus dibalik. Begitu juga nih, sifat-sifat ini ya, dicek. Jadi hati-hati kalau dikali dan dibagi bilangan negatif, tandanya dibalik. Oke, kita lanjutkan tentang interval bilangan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena dalam persamaan linear kita jawabannya langsung x sama dengan 2. Tapi karena dalam pertidaksamaan kita jawabnya berupa seperti ini. Nah, x lebih dari 2 ini interval. Interval, nah interval itu
Artinya apa ini? Kalau kita daftar lebih dari 2, berarti X di mana X-nya itu lebih dari 2, contohnya 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu perbedaan persamaan sama ketidaksamaan. Makanya tentang interval, nah bagaimana kalian membedakan kurang dari sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah ini, dalam garis bilangan, tanda kurang dari dan lebih dari menyatakan selang terbuka. Dan pada garis bilangan ditandai dengan nokta kosong. Jadi pada garis bilangan dia kosong. Hanya lingkaran biasa kosong. Itu artinya dia kalau nggak ada sama dengannya. Jadi misalnya di sini 2, nokta kosong, lebih dari 2 berarti di kanannya. Nah, dia 2-nya nggak ikut. Dia dari 3, 4, 5. Beda kalau dia seperti ini. Misal ya, untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan menyatakan selang tertutup, dan pada garis bilangan ditandai dengan nokta berisi bulatan isi. Misal kalau dia X lebih dari sama dengan 2, artinya 2 di sini bulatan isi ke kanan, ini sama aja, HP-nya langsung X ya, X dimana X-nya itu lebih dari sama dengan 2, artinya 2-nya ikut 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu tentang interval selang, nanti penyelesaian dari ketidaksamaan. Hati-hati di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini interval ya, kalian bisa lihat bagaimana ketika interval terbuka seperti ini, interval setengah terbuka seperti ini terbuka nggak ada sama dengannya semua, interval tertutup ada sama dengannya, seperti itu ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, sudah, saya lanjutkan. Penyelesaian ketidaksamaan linear satu variabel, sama ya, kita mencari X-nya, biarkan kita pisahkan X-nya di salah satu variabel. Contoh 3X plus 2 kurang dari sama dengan X plus 6. Kita pindahkan X-nya. Dia positif, pindah sini jadi negatif, min X. 2-nya nggak ada variabelnya, saya pindah ke kanan. Oke. 6, ini plus, pindah jadi min. Terus 3X kurangi X, 3 kurangi 1 ya, 2X. Kurang dari sama dengan 4, sorry. Nah ini perkalian bila jadi pembagian ya, dia pembagian dengan bilangan positif, nggak masalah, nggak ada perubahan, maka kita dapatkan X kurang dari sama dengan 2. Ini penyelesaiannya tuh, jadi tulis dalam bentuk himpunan dimana X nya kurang dari 2 itu. Oke, nomor 2. Nah ini kasus seperti ini, kasus khusus nih, jika bentuknya 8 kurang dari sama dengan 2X plus 2 kurang dari 14. Sebenarnya ini bisa kita pisah, tapi kalau kanan kiri seperti ini nggak masalah ya, jadi sama. Misal di sini plus 2, kalau pindah sana jadi min kan, plus jadi min. Jadi bukan hanya ke kanan tapi juga ke kiri. Ini tadi 2-nya pindah jadi min 2, sini juga min 2. Tandanya tetap jadi 8 min 2. 8 kurangi 2, 6. 14 kurangi 2, 12. Nah, ini perkalian pindah jadi pembagian kan. 12 bagi 2, yang sini juga 6, tandanya tetap 6 bagi 2. Maka hasil terakhir kita dapatkan 3X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Seperti itu ya. Terus yang ketiga sama 2X min 2 lebih dari X plus 4. X-nya saya pindah ke sini jadi min X, min 2-nya pindah sana jadi min, pindah jadi plus 2.
2x kurangi x, x. Terus 4 tambah 2, 6. Itu ya. Nah, misalkan saya tambahin contoh ya. Misal 2x plus 2 kurang dari sama dengan 5x plus 8. Maka 2x, misal saya pindah ke ruas kiri, 2 ini pindah ke sana, plus 2 jadi min 2, 8 min 2, 2x min 5 min 3x, 8 kurangi 2, 6. Nah, di sini hati-hati ya, x ini perkalian min 3 bisa saya pindah jadi pembagian kan. Nah, ini terjadi pembagian dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik seperti itu. Maka terakhir kita dapat x lebih dari sama dengan min 2. Oke ya, ketutupan kan. Nah, ya, x lebih dari min 2 itu penyelesaiannya. Ini contoh tambahan. Oke, seperti itu ya. Silahkan nanti kalian coba-coba. Nah, ini sama ya penyelesaiannya, bisa ditulis dalam bentuk HP seperti ini. Ini artinya x anggota bilangan real. Itu artinya bisa pecahan, bisa koma-koma, desimal itu ya. Tuh, terus nah ini hanya berdiskusi ya tentang tanda-tanda ketidaksamaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal tanda seperti ini artinya dia kecepatannya harus kurang dari sama dengan 80 km. Tidak boleh lebih dari 80 km. Seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya juga kalau yang biru ini minimal ya, minimal 60 km. Berarti paling rendah 60. Jadi kita harus di atas 60 seperti itu. Terus tentang penentuan usia remaja juga ya. Jadi kita tahu rentang remaja itu ada pembagiannya. Nah, itu menggunakan pertidaksamaan. Tuh, itu sebenarnya kalau kita bisa dalam pembelajaran tatap muka ini bisa jadi bahan diskusi ya di sekolahan gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk latihannya bisa kalian coba kerjakan hingga ketemu jawabannya. Oke, untuk jawabannya bisa jawab di komentar untuk memastikan benar atau salahnya, atau bisa menghubungi saya. Ini 3 ya, ini ya, hati-hati. Ini 3-nya pisah, ini nomornya. Itu. Di 4 kurang dari sama dengan 2x, min 2 kurang dari sama dengan 12. Seperti itu ya. Ini. Oke, silahkan dicoba, kerjakan. Sekian dari saya ya, selamat belajar, semoga bermanfaat.